Yo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang IP address dan subnetting. Untuk IP address, di sini ada IP address versi 4 dan versi 6. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk versi 4. IP address versi 4 memiliki 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu x, titik x, titik x, titik x. Di tiap x itu adalah angka dari 0 sampai dengan 255. Contoh, 192.168.1.1/24. Nah, slash 24 ini adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subnettingnya atau bisa dibilang untuk mencari slash 24-nya. Di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan IP range. Pertama-tama kita akan membahas dulu total IP. Di sini total IP itu 32. 32 ini dapat dari 32 bit karena di sini adalah versi 4. Dikurangi prefix. Prefixnya adalah 24. Jadi 32 kurangi 24 sama dengan 8. Di sini 8 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkat 2? Ya, mungkin dari sananya. Hasilnya adalah 256. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Subnet mask ini kita 256 pertama itu bisa didapat dari sini 0 sampai 255. Dan 256 yang kedua adalah hasil dari total IP tadi. Di sini kalian hanya memerlukan 255.255.255 hasilnya. Hasil yang ada di subnet mask tadi. Di sini karena hasilnya 0 jadinya 255.255.255.0. Untuk IP network itu sebelum untuk IP network adalah IP awal dari angka 0. Dan untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir yaitu 255. Dan untuk mencari IP range itu sesudah IP network dan juga IP broadcast. Jadinya 1 dikurangi 254. Sekian materi untuk subnetting. Untuk selanjutnya, kita akan mengenalkan IP publik dan IP private. Contoh IP publik, contohnya adalah Facebook dengan IP 10.10.10.10. Dan untuk contoh IP private adalah 192.168.1.1. Mungkin secara singkatnya, IP publik hanya dapat diakses oleh semua orang. Dan IP private hanya dapat diakses oleh IP tertentu. Cukup sekian. Selanjutnya, kita akan membahas untuk cara kerja switch. Jadi di sini kalian masuk ke dalam Cisco. Setelah itu kalian ke bagian paling kiri bawah, klik yang kedua, lalu kita ambil PC. Kita letakkan 2 saja cukup. Dan pilih yang pertama, lalu di bawahnya pilih yang kedua. Dari sini kalian bebas memilih yang mana saja. Lalu setelah itu, kita akan menyambungkannya menggunakan kabel. Dari PC 0 ke switch, dan dari PC 1 juga ke switch. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita pencet dulu 2 kali PC yang pertama.
masuk ke dalam desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, dari sini kalian bisa melihat di sini adalah IP versi 4. Kalian diisinya di IP versi 4 saja dulu. Dari sini sebagai contoh IP-nya adalah 192.168.1.1. Lalu PC yang satunya lagi itu 192.168.1.2. Harus berbeda karena IP itu tidak bisa sama. Oh ya, lupa. Saya hampir lupa, subnet masknya juga harus diisi. 225.255.255.0. Yang satu lagi pun. Nah, udah. Bagaimana cara konfigurasinya? Kalian pergi ke PC yang pertama saja, klik 2 kali, setelah itu masuk ke dalam command prompt. Di sini kalian ketikkan ping 192.168.1.2 di PC yang berbeda. Setelah itu kalian enter dan hasilnya, jika hasilnya seperti ini, berarti kalian berhasil. Tapi jika kalian gagal, contohnya 8.1.3, maka dia akan menjawabnya seperti ini, request timeout. Nah, seperti itulah cara kerja untuk sebuah switch. Oke, terakhir kita akan mempraktekkan prinsip kerja untuk router. Pertama-tama kalian siapkan dulu bahan-bahannya seperti biasa, cukup PC, lalu ada router, dan juga switch. Terserah kalian pilihnya yang mana. Lalu kalian sambungkan cukup dengan kabel biasa saja. Nah, setelah semuanya selesai, kalian pertama-tama masuk dulu ke dalam router. Nah, di dalam router, kalian masuk ke dalam config, lalu klik untuk fast Ethernet 0.0. Itu masuknya tuh ke dalam switch ketiga. Jadi setiap fast Ethernet itu masuknya ke dalam switch yang berbeda. Nah, di sini awalnya tuh kita menggunakan IP 10.10.10.1. Ini adalah default gateway yang ada di dalam PC 4 dan PC 5. Untuk subnet masknya 225, 225, 225, dan 224. Dan lalu untuk fast Ethernet yang kedua yang merujuk ke switch 4 untuk PC 6 dan PC 7, kalian masukkan IP yang berbeda, IP default, gateway default. Di sini saya akan memakai 10.10.10.33. Setelah selesai, kalian masuk ke dalam PC tersebut satu-satu untuk mengganti IP konfigurasinya. Nah, di sini IP versi 4 address-nya adalah 10.10.10.10, subnet masknya 255.255.255.224, dan default gateway-nya 10.10.10.1. Sama untuk PC yang kelima juga. Itu pun hanya mengganti IP address-nya saja, lekannya 11. Dan untuk switch yang keempat, untuk PC ke-6, itu menggunakan default gateway yang ke-33 dan memakai IP 34, dan yang terakhir yang PC 7 itu 35. Nah, di sini setelah semuanya selesai tersambung,
kita akan mencoba untuk mengirim surat. Dimulai dari visi 4 ke visi 5 dulu. Sukses. Lalu dari visi 6 ke visi 7. Ini pun sukses. Nah, lalu kita akan kirimkan dari visi 4 ke visi 6. Sebelumnya saya mau melakukan beberapa percobaan dan awal pertama kali mencoba itu pastinya gagal. Lalu setelah 2 kali mencoba, baru kalian bisa sukses. Kita coba lagi di dalam visi 5 untuk ke visi 7. Violet. Nah, seperti itu. Kita coba lagi dari visi 5 ke visi 7, lalu sukses. Nah, seperti itulah cara kerja prinsip untuk router. Untuk video selanjutnya ditunggu saja dan sekian, terima kasih.